semuanya, aku Nabila Garena. Hari ini aku akan bahas tentang sesuatu yang beda dari biasanya. Bukan tentang beauty atau fashion, tapi ini tentang hal yang lebih personal. For the record, ini aku susah banget sebenarnya untuk ngebicarain ini secara publik karena sejujurnya butuh keberanian kalau buat aku ya, karena pokoknya susah untuk kayak open up gitu. Sampai akhirnya aku beberapa bulan yang lalu aku share di Instagramku tentang penyakit ini. Terus ternyata banyak banget dari kalian yang penasaran dan juga mengalami hal yang sama. Jadi aku pikir, oke, gue harus melawan semua itu dan memberanikan diri untuk speak up dengan tujuan membantu sesama. Semoga membantu sih. Sejujur-jujurnya aku bingung mulai dari mana. Mungkin aku mau mulai ceritain berawalnya kayak gimana supaya kalian mungkin bisa ada gambaran. Lalu baru kita bahas ke topiknya sendiri. Oke, apa sih yang sebenarnya terjadi ke aku? Aduh, panjang banget. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton cerita panjangku, just keep on watching. Oke, jadi pertamanya itu dimulai dari tahun 2018. Menurut aku 2018 itu adalah the lowest point of my life. Aku benar-benar ngerasa agak terpuruk lah di 2018 itu. Bermulai dari gaya hidup aku yang sangat buruk, itu menyebabkan munculnya penyakit ini. Mungkin aku ceritain agak blunt aja ya, aku ceritain semuanya, mungkin kalian bisa ambil positifnya aja supaya nggak sampai kayak aku gitu. Di 2018 aku itu sangat pencinta kopi. Yang namanya kopi itu aku suka banget, aku minum tiap hari, bisa sehari bisa lebih dari 1 gelas. Aku seringnya tuh sarapan pakai kopi, jadi perut kosong aku minum kopi dan sudah disitulah perutku hancur. Jadi mungkin emang dari awalnya aku tuh bukan yang kuat banget sama kopi. Aku tuh gampang deg-degan, tapi aku suka banget kopi. Jadi emang mungkin tubuh aku aja yang lemah juga gitu kan. Tapi aku bener-bener nggak tahu nih yang namanya kopi tuh bisa menyebabkan asam lambung atau penyakit emah tuh bahaya juga kopi kayak gitu-gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu penyakit emah tuh sebenarnya apa. Kayak gimana pun aku nggak tahu karena aku sebelumnya nggak pernah sama sekali mengalami itu, dan orang-orang terdekat aku juga nggak ada yang kayak gitu. Jadi aku kayak ignorance aja tentang masalah itu sampai akhirnya aku mengalami sendiri. Selain kopi, aku juga jam tidur nggak benar, aku hang out malam-malam terus aku makanan yang nggak dijaga. Itu semuanya hancur sampai kehidupan yang lainnya pun agak hancur. Semua tuh berkaitan lah pokoknya. Sampai dimulai dari bulan April 2018, aku itu lagi nyetir sendirian dari Jakarta ke Bandung. Aku jarang banget nyetir sendiri nih, yang kedua kali aku nyetir sendiri dan yang terakhir kali. Karena aku trauma, jadi di tengah jalan tiba-tiba aku tuh ngerasa jantungku berdebar banget. Terus aku susah nafas gitu, kayak aku nggak tahu nih apa yang terjadi, tanganku keringet dingin. Aku bener-bener have no idea apa yang terjadi di situ. Akhirnya aku ke pinggir, terus aku sempet mau nelfon orang, nggak tahu orangnya siapa. Aku sempat kepikiran untuk nyetop mobil lain di pinggir jalan karena aku benar-benar takut sebenarnya. Tapi aku kayak diem, terus aku minum yang banyak, akhirnya hilang sendiri. Oke, aku lanjutkan lah nyetirnya, tapi aku jadinya gak mau lagi gitu. Aku kira itu kayak hal yang oke, mungkin sekali aja terjadi, aku udah langsung gak mikirin hal itu sama sekali. Oh, by the way, pas di perjalanan itu aku minum kopi, jadi kayak tahu kan triggernya apa, tapi aku belum sadar di situ. Terus 2 minggu kemudian terjadi lagi hal yang sama, aku habis makan all you can eat. Jadi intinya makan kebanyakan, tiba-tiba pulang-pulang ke rumah, aku ngerasa sesak nafas, berdebar banget. Terus aku bingung kan kenapa, aku panik, akhirnya aku dibawa ke UGD dan dibilang itu asam lambung. Asam lambungnya naik, dikasih obat. Oke, aku kira ya udahlah biasa aja. Tapi aku sempat kepikiran, ini gue kenapa ya? Apa ada sesuatu sama jantung gue? Padahal gak ada sih, alhamdulillahnya pas dicek. Nah, abis itu Mei 2018, Mei akhir itu adalah puncak terjadinya, dimana semuanya berantakan. Jadi Mei akhir aku tuh malemannya abis nge-wine. I'm not proud of this, tapi I'm just gonna tell you it is what it is. Karena wine, pas pagi-paginya tiba-tiba abis sarapan aku terjadi lagi simptom yang sama tapi lebih parah. Aku benar-benar lebih sesak nafasnya, terus tangan aku ikutan semutan, jadi aku panik banget. Nah, lama-kelamaan itu kok makin lengan, kayak
rasanya tuh kayak mau pingsan tapi nggak pingsan gitu. Pokoknya nggak tahu, aku langsung telepon temen, aku langsung dibawa ke UGD dan dibilang dicek EKG semuanya. Ternyata alhamdulillah nggak apa-apa jantungnya, cuma ya itu asam lambung lagi. Sampai di UGD tuh aku udah semutan seluruh badan, aku tuh udah benar-benar dari kepala terus sampai mulut terus kaki itu semutan semuanya. Gimana nggak panik coba? Aku kira aku emang udah mau mati di situ, kayak aduh gila, itu udah the worst day ever. Tapi di situ aku nggak mendapat jawaban kalau semutannya tuh sebenarnya kenapa sih. Aku masih belum tenang aja. Nah sampai aku dipulangin, 30 menit kemudian lagi di jalan mau nyari makan, tiba-tiba semutan lagi seluruh badan, bahkan lebih parah. Jadi kayak jantungku tuh kerasa kayak agak kram gitu. Aku udah kayak aduh males banget. Aku apalagi di kemacetan itu aku bener-bener mikir aduh gue gimana nih ya, gue harus apa, kayaknya nggak bisa ada yang nolong di sini gitu. Padahal sama temanku, jadi aku akhirnya turun nyegat Gojek terus langsung ke UGD lagi, akhirnya aku dirawat. Nah aku dibimbing sama dokter internis, tapi aku masih belum dapet sih jawaban semutan aku tuh kenapa. Aku cuma didiagnosa asam lambung, GERD, dan juga anemia. Aku emang ada anemia. Udah, aku masih belum menemukan sebenarnya apa. Aku belum tenang aja rasanya dengan obat-obatan yang dikasih. Aku juga kayak masih sering kambuh dan lain. Akhirnya aku mencari tahu lebih lanjut nih tentang asam lambung naik, acid reflux itu apa, dan itu ternyata adalah namanya GERD. Oke, this amazing GERD. Nah, setelah mengetahui GERD ini, aku juga menemukan kalau GERD ini sangat related dengan anxiety or panic attack. Jadi ternyata yang terjadi di kejadian waktu kemarin itu adalah dua hal, yaitu yang pertama adalah GERD, yang kedua adalah panic attack. Sebenarnya dua penyakit ini itu sangat berhubungan dan juga seperti lingkaran setan gitu loh. Jadi kayak evil circle gitu. Jadi kalau kita GERD-nya kambuh, kita panik. Kalau paniknya kambuh, GERD-nya kambuh juga. Jadi kayak muter aja terus di situ. Dan itu kayak aku terus mencari cara untuk keluar dari lingkaran itu tuh gimana gitu. Oke. Akhirnya aku paralel lah menyembuhkan si GERD ini dan menyembuhkan si panic attack atau enggak anxiety ini. Oke, jadi mungkin bahas yang GERD dulu ya. Jadi GERD itu adalah kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Singkatnya acid reflux atau enggak asam lambung naik, itu dia GERD. Jadi kalau emah itu mungkin yang di lambungnya aja, tapi kalau GERD itu naik sampai esophagus. Dan itu sangat tidak enak rasanya. Symptomsnya kalau kalian searching itu banyak banget. Kalian pasti orang-orang tuh beda-beda, karena aku juga masuk ke komunitas GERD gitu. Jadi mereka tuh beda-beda semuanya. Tapi kalau aku itu rasanya kayak sakit di dada kiri, terus jantung berdebar, banyak sendawa, perut tuh kayak bloated, gassy banget, bergas, sesak. Alhamdulillahnya aku nggak pernah sampai muntah-muntah, tapi aku tuh lebih ke sakit ngilu di dada kiri dan juga sampai ke punggung gitu kalau aku. Tapi beda-beda sih orang. Oh ya, aku ingetin lagi, kalau misalnya mungkin kalian ada symptoms ini, jangan lupa untuk periksakan ke dokter, karena lebih baik ke tenaga yang profesional yang emang udah ngerti gitu. Jadi kita juga jangan so tahu juga. Setelah mencari-cari, aku memutuskan untuk berobat di Profesor Dr. Dadang Makmun di MMSC Jakarta. Dan alhamdulillah banget aku cocok sama dokter Dadang. Aku bener-bener suka juga sama dokter Dadang, ngejelasinnya bikin kita tenang. Yang paling penting tuh bikin kita tenang. Terus alhamdulillah manjur juga. Jadi aku waktu itu kalau nggak salah berobat 3 bulan dengan dosis yang makin lama dikurangin. Akhirnya nggak pakai obat. Tapi ya aku sempat kambuh-kambuh karena aku bandel, nggak jaga makan. Jadi aku pun diresepin obat kalau misalnya kambuh. Nah kalau misalnya untuk si panic attack atau anxiety ini tuh menurut aku whole different level, karena ini adalah psikis. Aku sangat awam banget di dunia ini. Maksudnya kayak sebelum aku dikasih penyakit ini aku tuh bener-bener gak tahu yang namanya mental illness. Aku bener-bener ignorance juga sama penyakit ini, karena aku gak terlalu percaya karena aku belum ngalamin. Jadi aku paham banget kalau misalnya untuk orang awam tuh pasti ngeliatnya kayak apaan sih lo gitu. Kalau untuk si panic attack dan anxiety ini, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke psikolog di Ibu Tara di Sanatorium Dharma Wangsa.
aku cuma sekali sih sebenarnya ke situ. Pengalamanku ke Butara ini aku suka sih karena dia enak banget diajak ngobrol, terus menjelaskannya juga enak. Dia tuh treatmentnya bukan hipnoterapi, tapi lebih ke CBT terapi kalau nggak salah ya. CBT itu adalah kalau nggak salah juga cognitive behavior thinking, jadi lebih cara mengatur mindset kita. Jadi bukan mengubah apa yang udah terjadi di masa lalu, tapi lebih kayak mengatur mindset kita, jadi kita lebih kuat untuk menghadapi masa depan. Aku bersyukur banget bisa datang ke sana, aku bisa dapet tips and tricks menjalani ini semua tuh kayak gimana. Kalau misalnya aku kambuh panic attack-nya, aku lagi anxious, apa yang harus aku lakukan tuh dikasih tips and tricksnya sama Ibu Tara. Salah satunya yang aku mau share di sini adalah kalau misalnya lagi panik atau nafas panjang pakai nafas perut, terus cari distraksi, kayak misalnya ngitung benda-benda yang ada di sekitar kita. Dihitung aja kayak misalnya 1 kursi, 2 kaca, 3 karpet, 4 kasur. Lama-lama jadi terdistraksi, nggak terlalu mikirin hal yang buruk-buruk itu. Jadi sebenarnya panic attack itu, kalau aku sih faktor kepanikan itu karena aku nggak tahu tubuh aku kenapa awalnya. Semenjak kejadian waktu Mei 2018 ini ngebuat aku trauma. Sejak dari itu tuh aku ngerasa kayak sempet aku setahun pertama tuh aku takut kemana-mana. Aku takut menghadapi kemacetan. Aku takut kalau misalnya aku terjadi kenapa-napa di macet itu, gak ada yang nolong aku. Gimana nih rumah sakit terdekat? Kalau aku jalan-jalan hangout sama temen, aku pasti nyari rumah sakit terdekat segitunya. Karena ada trauma gitu loh. Naik pesawat tuh, aduh gila, itu susah banget. Padahal sebelumnya aku tuh orang, kalau kalian tahu, aku tuh orang yang bener-bener bodoh amat. Aku tuh YOLO banget orangnya. Mungkin saking YOLO-nya aku dikasih penyakit ini, jadi kayak lo mikir deh, aku dulu bukan orang yang panikan sama sekali, bukan orang yang mikirin banyak hal, tapi begitu penyakit itu tuh bener-bener langsung ngubah semuanya. Aku jadi lebih mikirnya negatif, aku jadi takutan, aku jadi ya intinya trauma. Nah, menurut aku itu penting banget untuk pergi ke professional help dan gak usah takut, gak usah malu. Kenapa harus malu sebenarnya? Karena ya mereka yang bisa ngebantu kita. Kadang kalau kita ngomong sama teman kita yang awam akan hal ini, mereka bukan yang ngebantu, malah kayak underestimate kita gitu loh. Jadi mendingan cari orang yang bener-bener ngerti, walaupun cuma satu gitu. Menurut aku gak usah takut sama paradigma kolot yang bilang kalau misalnya ke psikolog atau psikiater tuh kayak orang gila. Enggak sama sekali, karena sebenarnya orang tuh masing-masing punya struggle sama mentalnya sendiri, cuma it needs a lot of courage untuk mengakui itu dan juga do something about it. Jadi intinya untuk psikis itu emang abstrak, cuma menurut aku dengan seiring berjalannya waktu aku pun semakin mengerti, semakin terbiasa, aku semakin belajar. Sampai sekarang pun aku alhamdulillah rasa lebih tenang, karena aku tahu aku punya ilmu yang sebelumnya aku nggak punya. Karena aku nggak punya, jadi aku panik gitu. Jadi semakin kalian dig into it, semakin kalian mencari ilmunya, insya Allah semakin tenang. Dan jangan lupa juga mendekatkan diri ke Tuhan. It might sound cliche or BS, tapi menurut aku itu sangat penting. Yang paling penting dari semuanya itu adalah kembali ke jalan yang benar dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu adalah obat termanjur sih menurut aku. Semoga sampai sini kalian ngerti ya. Soalnya aku emang kadang suka kayak, jadi setelah 2 tahun aku struggle akan hal ini, alhamdulillah aku semakin membaik, aku ngerasanya semakin jauh membaik. Walaupun aku masih suka kambuh karena aku nggak jaga makan. Jadi langsung aja, apa yang aku lakukan kalau misalnya kambuh nih? Oke, kambuh. Mulai nggak enak perutnya, mulai sakit dadanya, mulai sesek, mulai berdebar, mulai panik, mulai keringet dingin. Apa yang aku lakukan? Aku langsung ambil air hangat, aku minum air hangat. Tapi jangan panas, kata dokter, nggak boleh. Untuk menenangkan si asamnya, menurunkan asamnya, tapi dengan air yang sesuai dengan suhu tubuh kita gitu. Terus aku suka banget pakai fresh care karena aku suka sakit kan, perut dan dada. Terus aku suka sakit punggungku juga suka sakit. Dan ini not sponsored at all, tapi bener-bener fresh care tuh membantu aku. Sampai nyetok tuh, kalau kalian lihat di kamarku nyetok, bener-bener nyetok banyak banget. Pasti langsung cari distraksi. Aku langsung tarik nafas panjang pakai perut. Habis itu aku cari distraksi sekitar. Habis itu aku berdoa. Terus aku zikir. Biasanya segitu aja itu udah cukup. Tapi kalau misalnya lagi parah, lagi lebih dari itu karena aku bandel makannya, aku suka minum madu clover honey. Aku suka instastoryin. Aku yang paling ngaruh itu adalah minum air kelapa hijau.
air kelapa hijau yang pink. Kalau misalnya kalian abis minum itu pasti sendawa tuh gede banget, sorry banget tapi sendawa gede banget, dan itu rasanya enak banget karena biasanya orang yang GERD itu masalahnya juga si gasnya tuh trapped di badan kita, di perut kita, susah untuk sendawa. Jadi air kelapa hijau itu sangat membantu juga. Nah kalau misalnya parah banget sakit ngilunya nggak hilang-hilang, kalau emang unbearable banget, aku akan minum obat dari dokter. Tapi sebisa mungkin tuh jangan obat. Aku kayak selalu menahan kayak oke, aku bisa. Dan aku selalu ngomong sama diri sendiri kalau ini nggak apa-apa kok, cuma naik doang dikit, bentar lagi juga enggak. Jadi kayak harus sugestiin diri sendiri juga untuk asam lambungnya turun, karena sangat related sama pikiran kita. Terus apa yang harus lakukan untuk nge-maintain si GERD ini supaya enggak kambuh-kambuh? Sebenarnya ini adalah penyakit long term kata dokterku. Jadi healingnya juga long term. Harus sabar, harus telaten. Intinya adalah semuanya jaga makan dan makan teratur. Hindari hal-hal yang nge-trigger asam lambung naik, seperti makanan yang berlemak, kafein, dairy, susu, coklat keju, makanan pedas, makanan asam, beberapa sayuran kayak kol dan lain-lain. Kalian bisa research aja yang lainnya soalnya banyak. Makan tuh teratur, kalau bisa small portion tapi sering. Jadi kalau aku sih makan dimaksimalin 3 jam sekali. Setiap 3 jam harus makan. Kalau misalnya emang nggak sempat makan berat, kata dokterku di tas tuh selalu sedia biskuit untuk ngeganjel. Oh ya, jangan lupa juga olahraga sih. Olahraga walaupun dikit-dikit, walaupun aku juga suka males banget, tapi olahraga membantu juga sih untuk supaya nggak cepet kambuh gitu GERD-nya. Yang paling penting juga adalah jangan stres, karena stres itu ya itu lingkaran tadi. Gak usah deh yang namanya stres ya, udah kayak enggak, udah cukup dengan penyakit ini, nggak usah ditambah-tambah lagi. Jadi kalau bisa jangan overthink. Yang punya GERD itu tend to be thinking more negatively. Jadi lakukan tuh yang happy aja, yang buat kita senang kita lakuin. Kalau yang nggak ngebuat kita senang udah buang aja, nggak usah dilakuin. Baik, benar-benar cari lingkungan tuh yang emang nyaman juga untuk kita, jangan yang ngebuat anxious. Ini jangan lupa juga sih mendekatkan diri ke Tuhan, mendekatkan diri ke agama, karena menurut aku itu ngaruh banget. Aku personally tuh kayak bener-bener ya menemukan jalannya gitu lah. Jadi aku sangat bersyukur banget. Aku merasa begitu aku mendekatkan diri ke agama, itu aku ngerasa tenang, hati aku tuh tenang. Aku pun masih belajar terus-menerus, tapi semakin kita tinggalin larang-larangannya, pasti jadi semakin tenang dan semakin gak kambuh-kambuh tuh GERD dan panic attack dan anxiety itu gitu. Aduh, udah kepanjangan ya ngomongnya. Dikit lagi deh. Ya intinya banyak juga orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Jadi aku pun begitu aku sharing, aku tuh langsung wow, ternyata banyak banget, ternyata ini penyakit yang wajar. Jadi banyak-banyak sharing sama orang yang mengalami hal yang sama, temukan komunitasnya, dan cari support deh yang terbaik kayak gitu. Dan jangan lupa ke professional help, ke dokter dulu. Mungkin segitu dulu aja ya. Kalau misalnya kalian mau aku ngebahas-bahas lagi, mungkin nanti kalian bisa taruh pertanyaannya di komen bawah, biar mungkin aku akan membahas lagi tentang GERD ini di video-video selanjutnya, atau mungkin terpisah sama anxiety-nya, karena menurut aku masalah psikis itu sangat lebih dalam sih dari itu. Semoga sharing aku hari ini bisa membantu kalian, bisa menambah ilmu juga. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia-bahagia aja. Okay, stay safe everyone. Thank you for watching.